Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum saya memulai pembahasan tentang matematika, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung dan mau belajar bersama saya di channel ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran matematika dari saya yang selanjutnya. Setelah di videoku yang sebelumnya, saya telah menyampaikan materi tentang penjumlahan dan pengurangan dari angka satuan sampai angka puluhan. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkalian. Untuk pembahasan yang pertama tentang operasi perkalian, di videoku kali ini saya akan membahas operasi perkalian pada angka satuan. Namun untuk operasi perkalian pada angka satuan, saya akan membagi videonya menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama, saya akan membahas tentang perkalian pada angka satuan mulai dari 0 sampai dengan 5. Tak perlu panjang lebar lagi, mari kita mulai materinya. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu tentang semua bilangan yang dikalikan dengan 0. Jadi untuk semua bilangan yang dikalikan dengan 0, sudah dipastikan hasilnya adalah 0. Di sini saya berikan sedikit contoh tentang perkalian dengan angka 0. Untuk contoh yang pertama yaitu 0 dikali 2 atau 2 dikali 0, hasilnya yaitu sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua yaitu 0 dikali 5 atau 5 dikali 0, hasilnya yaitu sama dengan 0. Jadi untuk semua bilangan yang dikalikan dengan 0, baik negatif atau positif mulai dari angka satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan, semua angka atau bilangan yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Untuk penjelasan tentang perkalian dengan angka 0, saya rasa sudah cukup. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu tentang perkalian yang menggunakan angka 1 sampai dengan 5. Di sini saya telah membuat 5 soal tentang perkalian yang menggunakan angka 1 sampai dengan 5. Bagaimanakah cara mengerjakan soal-soal tersebut? Simak baik-baik penjelasan yang akan saya berikan agar kalian tidak gagal paham. Namun agar kalian bisa mengerjakan operasi perkalian dengan benar, kita harus memahami cara kerja dari operasi perkalian itu bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu kita harus benar-benar memahami tentang operasi penjumlahan. Jadi tolong kalian simak baik-baik apa yang akan saya jelaskan. Langsung saja ke soal yang pertama yaitu 1 dikali 2. Atau bisa juga diganti menjadi 2 dikali 1 karena ini memenuhi sifat komutatif pada perkalian. Harap diingat untuk semua bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Seperti contoh yang saya tuliskan di video, 1 dikali A atau A dikali 1, hasilnya yaitu sama dengan A. Apabila kurang paham dengan contoh tersebut, jadi anggap aja itu A adalah sebuah angka, terserah bebas, angka berapa saja. Kemudian dikalikan dengan 1, maka hasilnya ya angka tersebut. Sekarang mari kita buktikan validitasnya atau kebenaran dari pernyataan tersebut. Jadi maksud dari soal 1 dikali 2 yaitu angka satunya ada sebanyak 2 kali. Sekarang kita tulis angka 1 sebanyak 2 kali, lalu kita jumlahkan. Setelah kita hitung, hasil penjumlahannya yaitu sama dengan 2. Maka jawaban dari soal 1 dikali 2 yaitu sama dengan 2. Berarti validitas dari pernyataan bahwa untuk semua bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, itu terbukti. Kemudian soal yang kedua yaitu 2 dikali 2. Jadi untuk menyelesaikan soal 2 dikali 2, maka kita buat angka 2-nya sebanyak 2 kali. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 2 tersebut. Dan hasil dari 2 ditambah 2 yaitu sama dengan 4. Maka jawaban dari perkalian 2 dikali 2 yaitu sama dengan 4. Lanjut ke soal yang ketiga yaitu 3 dikali 4. Jadi maksud dari soal 3 dikali 4 yaitu angka 3-nya ada sebanyak 4 kali. Berarti cara untuk menyelesaikan soal 3 dikali 4, pertama kita tulis angka 3 sebanyak 4 kali, kemudian kita jumlahkan. Apabila kalian merasa bingung saat menjumlahkan karena itu sebanyak 4 kali penjumlahannya, kalian bisa menjumlahkan angka 3 tersebut secara 1 per 1 atau 2 per 2. Di sini saya akan berikan contoh bagaimana cara menjumlahkan secara 2 per 2. Berarti hal pertama yang kita lakukan yaitu menjumlahkan angka 3 ditambah 3 terlebih dahulu. Kemudian hasil penjumlahan dari 3 ditambah 3 yaitu 6 kita tulis di bawahnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan angka 3 ditambah 3 yang ada di sebelahnya yang belum kita jumlahkan.
Lalu hasil dari penjumlahan 3 ditambah 3 yaitu 6, kita tulis di bawahnya. Berarti langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan angka 6 ditambah 6, yang merupakan hasil dari penjumlahan angka 3 sebanyak 4 kali. Berarti langkah selanjutnya yaitu menghitung 6 ditambah 6 tersebut, dan setelah kita hitung hasilnya adalah 12. Jadi hasil perkalian dari 3 dikali 4 yaitu sama dengan 12. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu 4 dikali 4. Jadi maksud dari perkalian 4 dikali 4 yaitu angka 4-nya ada sebanyak 4 kali. Berarti untuk menyelesaikan soal 4 dikali 4, kita buat angka 4 sebanyak 4 kali, kemudian kita jumlahkan. Sama seperti saat mengerjakan soal nomor 3, karena proses penjumlahannya lebih daripada 1 kali, jadi kita bisa menjumlahkannya secara 1 per 1 atau 2 per 2. Kemudian selanjutnya, hal pertama yang kita lakukan yaitu menjumlahkan angka 4 ditambah 4 yang ada di bagian depan terlebih dahulu. Lalu hasilnya yaitu sama dengan 8, kita tulis di bawahnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan angka 4 ditambah 4 yang ada di belakangnya, yang belum kita jumlahkan. Kemudian hasil dari 4 ditambah 4 yaitu sama dengan 8, kita tulis di bawahnya. Berarti langkah selanjutnya yaitu menghitung 8 ditambah 8 yang kita peroleh tadi. Dan setelah kita hitung, hasil dari penjumlahan 8 ditambah 8 yaitu sama dengan 16. Jadi jawaban dari soal 4 dikali 4 yaitu sama dengan 16. Lanjut ke soal yang kelima, yaitu 5 dikali 5. Jadi maksud dari soal 5 dikali 5 yaitu angka 5-nya ada sebanyak 5 kali. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita membuat angka 5 sebanyak 5 kali, kemudian kita menjumlahkannya. Karena proses penjumlahannya lebih daripada 1 kali penjumlahan, kalian bisa menggunakan cara penjumlahan seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Berarti hal pertama yang kita lakukan yaitu menjumlahkan angka 5 ditambah 5 yang ada di bagian depan terlebih dahulu. Kemudian hasil dari penjumlahan 5 ditambah 5 yaitu sama dengan 10, kita tulis di bawahnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan angka 5 ditambah 5 yang ada di bagian belakang dari angka-angka yang sudah kita jumlahkan tadi. Lalu hasil dari penjumlahan 5 ditambah 5 yaitu sama dengan 10, kita tulis di bawahnya. Kemudian angka 5 yang belum kita jumlahkan, langsung saja kita tulis di bawahnya untuk dijumlahkan dengan angka-angka hasil dari penjumlahan tadi. Karena pada tahap ini proses penjumlahannya masih lebih daripada 1 kali, maka pertama kita menjumlahkan angka 10 ditambah 10 terlebih dahulu. Dan untuk hasil dari penjumlahannya yaitu sama dengan 20, kita tulis di bawahnya. Dan untuk angka 5 yang belum kita jumlahkan, kita langsung saja tulis di bawahnya untuk dijumlahkan dengan 20 yang kita peroleh dari penjumlahan 10 ditambah 10 tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan angka 20 ditambah 5 dan hasilnya yaitu sama dengan 25. Itu merupakan hasil dari penjumlahan angka 5 sebanyak 5 kali. Jadi jawaban dari soal 5 dikali 5 yaitu sama dengan 25. Demikian saja materi yang saya sampaikan di video kali ini. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.